Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir yang berjudul Pengembangan Knowledge Management System dengan metode RAD atau Rapid Application Development, studi kasus PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah S2JBUP 3 Palembang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama itu Ariana Herawati, Japa Prazahenda, Miftahur Romahak, Titin Herawati, dan Widya Permatasari. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu bab 1, pendahuluan. Kepada Widya Permatasari, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih pada moderator. Yang pertama ada latar belakang, di mana pada bagian latar belakang ini ada teknologi informasi. Dari beberapa hal yang sudah kita alami, perkembangan teknologi dan informasi tidak bisa dipungkiri. Dengan kemajuan pesat dan cukup drastis, membuat kita harus bisa berkompetisi melawan teknologi itu sendiri. Dengan pengetahuan yang luas, kita harus berupaya untuk membuat sesuatu hal yang benar-benar berguna dan memiliki nilai. Untuk pengetahuan ini merupakan suatu pemahaman yang dihasilkan dari proses pemikiran pada suatu objek tertentu. Dengan adanya proses ini menimbulkan suatu hal yang berguna dan memiliki nilai untuk dikembangkan menjadi hal yang lebih besar. Sumber pengetahuan bisa didapat dari beberapa hal, bahkan melalui indera pun bisa memperoleh suatu pengetahuan. Menurut David Gorten tahun 2012, knowledge management adalah perasaan manusia untuk melakukan proses berbagai pengetahuan serta belajar dan bekerja sama secara lebih efektif. Sebagai sebuah proses yang secara mental menyenangkan atau mentality, atau bisa dibilang knowledge management merupakan suatu hal yang mengubah knowledge atau pengetahuan seseorang menjadi suatu manajemen yang memberikan solusi bagi suatu organisasi maupun perusahaan dalam manajemen sistemnya. Nah, pada PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah S2JB UP3 Palembang, adalah perusahaan milik negara yang bergerak pada bidang ketenaga listrikan, baik dari mulai pengoperasian pembangkitan listrik sampai dengan melakukan transmisi kepada masyarakat terkhusus di wilayah Sumatera. Perkembangan TI membuat persaingan tiap organisasi, bahkan perusahaan dalam manajemen sistemnya, tak sedikit dari organisasi dan perusahaan memiliki oleh PT Unit Induk Wilayah UP3 Palembang. Maka dengan berkembangnya knowledge management system ini pada PT PLN Unit Wilayah JBUP 3 Palembang, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Terutama dengan berkembangnya knowledge management system akan meningkatkan inovasi dan kualitas pekerja pada PT PLN. Sistem yang sudah dikembangkan oleh PT Unit Induk Wilayah S2JB UP3 Palembang sudah dinilai cukup baik, namun masih diperlukannya pengembangan knowledge management system pada PT PLN tersebut, agar semua sumber daya manusia yang ada dapat mudah memahami dengan adanya knowledge pada sistem tersebut. Maka berdasarkan latar belakang yang sudah kami paparkan, maka penulis akan membuat penelitian tugas akhir ini, yaitu yang berjudul Pengembangan Knowledge Management System dengan metode RAD atau Rapid Application Development, studi kasus PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah S2JB UP3 Palembang. Next. Untuk selanjutnya rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya bagaimana menganalisa kebutuhan pengetahuan, pembagian dan penyebaran pengetahuan, penerapan pengetahuan dan penyimpanan pengetahuan pada PT PLN Unit Induk Wilayah S2JB UP3 Palembang. Yang kedua, bagaimana mengembangkan knowledge management system berdasarkan analisis kebutuhan pada PT PLN Unit Induk Wilayah S2JB UP3
Palembang. Dan yang ketiga, bagaimana menerapkan knowledge management system yang mampu menyimpan data pengelolaan pengetahuan di dalam sebuah database yang baik. Next. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama untuk menganalisis kebutuhan pengetahuan, pembagian dan penyebaran pengetahuan, penerapan pengetahuan dan penyimpanan pengetahuan pada PT PLN Unit Induk Wilayah S2JB UP3 Palembang. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengembangkan knowledge management system berdasarkan analisis kebutuhan pada PT PLN Unit Induk Wilayah 2JB UP3 Palembang. Dan tujuan yang ketiga ialah untuk menerapkan knowledge management system yang mampu menyimpan data pengelolaan pengetahuan di dalam sebuah database secara baik. Selanjutnya manfaat. Di sini ada dua manfaat yang didapatkan dari tugas akhir. Yang pertama ada manfaat secara akademis. Di antaranya manfaat secara akademis yaitu para peneliti yaitu mahasiswa yang berminat mengkaji ulang tema yang sama dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai sumber informasi khusus mengenai penerapan dari transfer pengetahuan. Kemudian manfaat yang kedua dari manfaat akademis ialah dapat menambah referensi untuk dijadikan acuan pembelajaran dalam memberi informasi kepada mahasiswa. Nah, untuk manfaat praktis, yang pertama ada manfaat PT PLN Unit Induk Wilayah S2JB UP3 Palembang dapat memanfaatkan hasil penelitian tersebut sebagai bahan informasi maupun sebagai bahan masukan dalam rangka mengambil kebijakan dan pengembangan program-program peningkatan pelayanan melalui proses transfer pengetahuan ke depannya. Nah, untuk manfaat yang kedua yaitu untuk meningkatkan kinerja para pegawai dengan memanfaatkan knowledge management system ini sebagai pusat informasi yang handal dan terpercaya. Next, selanjutnya ada batasan masalah. Agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu luas dan dapat lebih fokus dalam melakukan analisis dan perancangan sistem, maka batasan masalah penelitian ini adalah penelitian dilakukan di PT PLN Unit Induk Wilayah S2JB UP3 Palembang, dan untuk metode pengembangan sistem yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Baik, terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih Saudari Widya. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai bab 2 tinjauan pustaka akan disampaikan oleh Saudari Mirta. Kepada Saudari kami persilakan. Untuk bab 2 ini mengenai gambaran umum dari PT PLN. Yang pertama, perusahaan listrik negara atau nama resminya adalah PT PLN adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Dengan visi instansi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan satu pilihan pelanggan untuk solusi energi, yang memiliki misi menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain terkait, menjadikan tenaga kerja listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Berikut kami tampilkan untuk struktur organisasi dari PT PLN yang ada di P3 Palembang, dari General Manager, Asisten Manager, hingga ke wilayah-wilayah rayon yang ada di Sumatera Selatan. Selanjutnya untuk tata nilai usaha pada PT PLN, itu ada 6 aspek. Yang pertama ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk makna logo dari PT PLN ini, yang pertama ada bidang persegi panjang vertikal, yaitu memiliki arti wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna.
yang berwarna kuning yang menggambarkan pencerahan seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi masyarakat. Ada petir atau kilat yang melambangkan tenaga listrik terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan ada 3 gelombang yang berwarna biru yang memiliki gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh 3 bidang usaha utama yang ada pada PT PLN Persero. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka yang pertama ada knowledge, yaitu pengetahuan atau suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata, telinga, terhadap objek tertentu. Yang kedua ada manajemen, yaitu sumber daya manusia, pengetahuan, keterampilan, atau aktivitas yang efektif yang dapat menghasilkan tindakan dalam pencapaian kesuksesan. Dan ada knowledge management, yaitu sistem dan proses terformat, terarah, yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, mencari, mengumpulkan, memilih, mengorganisir, mendokumentasi, menyimpan, memelihara, dan menyebarkan informasi yang ada dalam lingkungan bisnis atau organisasi. Selanjutnya untuk jenis knowledge, di sini ada 2. Yang pertama ada tacit knowledge, yaitu knowledge yang diam dalam manusia yang berbentuk intuisi, judgment, skill, nilai, dan belief. Dan ada knowledge explicit, yaitu knowledge yang dimodifikasikan dalam bentuk dokumen atau wujud lainnya yang dapat mudah ditransfer dan didistribusikan di berbagai media. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, Saudari Miftah, terima kasih atas penjelasannya. Untuk penjelasan terakhir mengenai bab 3, yaitu metode penelitian, akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, pada bab 3 ini akan membahas tentang metodologi penelitian, di mana pembahasan pertama, next, akan membahas tentang objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah S2 JB UP3 Palembang, yang beralamat di Jalan Kapten Arif I nomor 37 Palembang dengan kode pos 30129. Next. Baiklah, pembahasan kedua itu tentang teknik pengumpulan data. Untuk jenis datanya digunakan 2 data, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer ini merupakan data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Terus data sekunder itu merupakan data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja. Data penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini data primer dan data sekunder. Yang menjadi data primernya itu data yang diperoleh langsung dari pihak PLN. Terus untuk data sekunder itu berupa data seperti profil perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi dari PT PLN tersebut. Untuk next. Untuk metode pengumpulan data itu kami menggunakan 3 metode, yaitu wawancara, observasi, dan peninjauan perpustakaan. Di mana wawancara adalah cara untuk memperoleh data, informasi dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan orang-orang yang berinteraksi dengan sistem. Untuk observasi itu merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Sedangkan untuk peninjauan perpustakaan atau library search, yaitu penulis juga mencari bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai referensi, seperti buku ataupun media informasi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Next. Untuk deskripsi data. Di sini penulis menggunakan data pegawai dan juga data perusahaan, di mana data perusahaan itu dibedakan menjadi 2, yaitu data knowledge tacit dan knowledge explicit, di mana knowledge tacit adalah pengetahuan yang berada dalam pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri.
Terus untuk explicit knowledge itu adalah sebuah pengetahuan yang telah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi atau bisa dibilang sudah tertulis. Ada beberapa komponen pengetahuan yang bisa dijabarkan. Yang pertama itu ada problem, yaitu suatu pengetahuan yang berisi masalah-masalah ataupun gangguan yang dihadapi oleh karyawan perusahaan. Terus ada solution, yaitu suatu pengetahuan yang memiliki isu berupa solusi dari permasalahan ataupun keperluan yang dibutuhkan oleh karyawan pada perusahaan tersebut. Terus yang ketiga itu ada dokumen-dokumen standar operasional perusahaan atau SOP pada PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah S2JB UP3 Palembang. Terus data yang kedua itu kami gunakan data pegawai, di mana data pegawai dimaksud adalah data yang memuat informasi lengkap mengenai data diri pegawai sebagai sumber data atau pemilik pengetahuan. Next. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai metode pengembangan sistem. Jadi di sini kami menggunakan metode RAD atau Rapid Application Development, di mana Rapid Application Development RAD ini adalah model perusahaan pengembangan perangkat lunak yang bersifat incremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek. Nah, dalam metode RAD ini terdapat 3 fase menurut Kendall pada tahun 2010. Yang pertama itu ada fase requirement planning atau perencanaan bersyarat, di mana pada fase ini user dan penganalisis melakukan proses untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan aplikasi atau sistem. Selain itu juga mengidentifikasi syarat-syarat informasi yang dihasilkan dari tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua ada fase RAD Design Workshop atau Workshop Design RAD, di mana pada fase ini penganalisis akan merancang dan memperbaiki yang bisa digambarkan sebagai workshop. Terus yang fase terakhir yaitu implementation. Pada fase implementation ini, penganalisis bekerja dengan para pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek bisnis dan non-teknis perusahaan. Next. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang metode penilaian data. Metode penilaian data pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini, wawancara dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Dalam proses wawancara ini, penulis melakukan prosesnya secara langsung dengan orang-orang yang berkaitan dengan penelitian penulis, di mana yang menjadi objek wawancara yaitu karyawan yang ada di PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah S2JB UP3 Palembang. Penulis melakukan proses wawancara dari setiap bidang yang ada di perusahaan tersebut. Kriteria dalam pemilihan objek di penelitian ini juga perlu dipertimbangkan oleh penulis, di mana objek yang dipilih merupakan karyawan yang menggunakan, memahami, dan mengerti tentang knowledge management system yang ada di PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah S2JB UP3 Palembang dengan baik. Semua didasarkan karena ingin memastikan agar mendapatkan data yang valid dan tepat sebagai bahan dari pengembangan sistem yang ada. Untuk unit analisis dalam penilaian ini adalah seluruh karyawan yang menggunakan knowledge management system PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah S2JB UP3 Palembang. Dalam prosesnya, penelitian melakukan analisis terhadap hubungan antara penggunaan knowledge management dengan kinerja perusahaan yang menggunakan knowledge management. Dan penelitian ini juga memastikan bahwa apakah para karyawan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini setuju dengan adanya pengembangan sistem yang ada. Dalam penelitian ini, penulis memilih knowledge management sebagai variabel bebasnya, dan sedangkan untuk variabel terikatnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan kinerja perusahaan dan keinginan diadakannya pengembangan sistem. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hasil dari analisis. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengenai pasal 1 huruf B, perusahaan adalah bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, pada penelitian ini wawancara dan observasi dipilih sebagai metode pengambilan data penelitian, di mana penulis melakukan proses wawancara secara langsung dengan beberapa karyawan yang bekerja di PT PLN Persero Unit Induk Wilayah S2JB
UP3 Palembang. Dan juga penulis melakukan observasi dengan melihat langsung bagaimana tata cara pelaksanaan penelitian di PT PLN Persero Unit Induk Wilayah S2JB UP3 Palembang. Perusahaan yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah PT PLN Persero Unit Induk Wilayah S2JB UP3 Palembang. Penulis sudah mendapatkan izin untuk melakukan proses wawancara secara langsung dan juga observasi terhadap sistem yang ada dengan karyawan perusahaan yang berhubungan dengan penggunaan knowledge management system yang ada di perusahaan tersebut. Karyawan merupakan objek yang tepat dalam menggali data yang dibutuhkan oleh penulis karena karyawan itu sendiri yang mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang strategi pengembangan sistem perusahaan ke depannya. Dalam penelitian kali ini, pada penelitian kali ini pun proses wawancara dilakukan ke 4 karyawan yang bekerja di PT perusahaan tersebut. Menurut penulis, itu sudah cukup memberikan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan analisis pengembangan knowledge management system pada PT PLN Persero Unit Induk Wilayah S2JB UP3 Palembang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode RAD untuk menganalisis pengembangan knowledge management system pada perusahaan yang ingin dikembangkan. Mengingat waktu yang tidak cukup banyak, maka penulis menggunakan metode RAD. Sesuai dengan dugaan, proses pengembangan sistem dilakukan cukup dibilang cepat, hanya memakan waktu selama 35 hari, termasuk setelah menjadi proses observasi knowledge management system pada PT PLN Persero Unit Induk Wilayah S2JB UP3 Palembang. Setelah semua permasalahan yang dihadapi oleh karyawan teridentifikasi, maka pengembang dapat menganalisis permasalahan tersebut dan memberikan jalan keluar yang tepat untuk memecahkan masalah dengan cara melakukan proses pengembangan sistem yang ada. Next. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.